Oke geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk video kali ini kita nak tunjuk sedikit ataupun kita nak share dengan korang apa kebaikan dan keburukan bila putting head dengan keadaan enjin masih standard. Yalah, kadang-kadang ada juga sesetengah orang nih dia putting head tapi enjin masih standard, ataupun sebagai contoh blok dia tuh masih standard, cuma dia ubah head, maksudnya dia putting head lah, ubah sesuai head. Apa kebaikan dan keburukan? Oke, ini contoh. Oke, kalau untuk spek engine standard, bila kamu melakukan putting sama ada intake ataupun exhaust, untuk spek engine standard pastikan diameter lubang nih jangan ubah. Oke, jangan ubah. Bila kamu putting, boleh putting tapi putting bagi halus. Bagi halus yang permukaan kasar. Kalau untuk head standard, bila kamu tengok bagian permukaan ini dia macam ada kasar, ibaratkan macam kulit limau, itu kamu boleh bagi halus untuk menyenangkan bahan bakar tuh masuk. Oke, tapi dia punya aliran tuh jangan ubah. Oke, maksud aku kamu boleh bagi halus saja, selebihnya tuh jangan, sebab spek engine masih standard. Oke, begitu juga dengan exhaust. Exhaust nih bagi dia licin, kalau boleh polish, bagi dia halus, bagi dia kilat, untuk mengelakkan kerak-kerak nih ataupun sisa pembakaran nih melekat. Bila dia melekat dari macam inilah, tengok semakin sempit. Bila semakin sempit tuh yang akan menyebabkan nanti kadang-kadang dia punya sisa pembakaran nih boleh tendang balik masuk dalam nih. Oke, jadi kena tahu untuk spek engine standard, cara putting jangan terlampau, sebab kalau untuk putting ini sebenarnya dia ada ukuran yang tepat dan ada ukuran yang sesuai dari segi spek piston, size piston. Jangan asal putting geng. Kadang-kadang ada juga bila aku buat motor nih spek engine masih standard tapi dia korek sampai ini, kalau boleh sampai lubang nih sama lubang dari sini. Ada juga pernah aku dapat macam tuh geng, tapi piston masih standard. Aku heran juga geng, kadang-kadang ada juga setengah orang nih sanggup buat macam tuh dengan motor dorang. Itu bukan bagi laju, bagi rusak adalah. Oke, jadi di sini kita sebenarnya mau tunjuk dan sebagai tanda nih nasihat aku dengan korang lah. Kalau voting jangan terlampau. Boleh voting tapi kena tahulah dia punya ukuran tuh. Sebab putting ini sebenarnya untuk dari segi kilang nih memang dia ada ukuran tepat lah. Kalau dari segi kilang memang orang ukur memang cun-cun dengan size piston. Oke, andai kata kamu ubah piston tuh bagi dia besar, secara otomatis ini pun kena besar. Semakin padat compression tuh yang nih kena besarkan. Sebab apa? Nanti engine cepat panas. Oke. Jadi ini kena besar untuk apa? Bagi besar ini supaya aliran bahan bakar tuh dia lebih mudah masuk dan lebih cepat sampai ke ruang pembakaran nih. Dia tiada sangkut ataupun tiada apa-apa masalah bila dia bekerja. Jadi kena paham betul-betul. Oke, contoh bila kamu putting ini terlebih besar, bagian intake nih terlebih besar, contoh terlebih besar, dan piston tuh masih size standard, efek dan kesan buruk dia boleh mengakibatkan RPM bawah lemas. Oke, lemas ataupun berat. Kalau dari segi top dia biasa-biasa, tapi kalau dari segi RPM bawah dia akan terjadi kekurangan power macam itulah bila ini terlalu besar tapi size piston masih standard. Oke, andai kata kamu sudah putting terlalu besar, piston masih kecil, dan sebagai contoh lah itu dari segi terjadinya kesilapan lah. Ini kamu putting terlalu besar, terlebih. Solusinya ialah kamu boleh membesarkan piston dari 50 mm kamu boleh bagi dia 53 mm. Oke, boleh paham sebab untuk kompres nih yang padat ataupun yang kompres yang besar, tekanan yang besar, secara otomatis yang ini kena besar juga. Oke, sebab kalau kompres nih yang besar, engine lebih cepat panas geng. Kalau engine lebih cepat panas, solusinya macam mana? Untuk kita bagi dia standard lah. Untuk guna harian, yalah kalau guna harian ini kan engine sentiasa berjalan dan engine pun lebih
lebih lama lah dia panas. Maksudnya panas dia tuh lebih lama, dia lambat dia sejuk. Melainkan dia packing barulah dia sejuk. Tapi kalau sentiasa berjalan dan menggunakan size blok yang besar, suhu panas dia tuh memang akan lebih cepat panas ataupun terlebih panas. Jadi bila dia terlebih panas nanti akan mengakibatkan motor tuh cepat rusak dan part-part dalam engine akan lebih cepat berbunyi lah. Jadi solusi dia tuh sebenarnya macam nih lah, kita akan lebih besarkan lagi sedikit nih, dan carburetor pun akan macam itulah, lebih besarkan sedikit. Jadi minyak lebih banyak masuk. Bila minyak lebih banyak masuk akan lebih sedap lah, dan akan lebih mengelakkan engine tuh cepat panas. Oke, boleh paham ya. Jadi kalau untuk dari segi exhaust macam yang kita cakap tadi, kamu boleh voting, tapi bagi dia kilat dan polish itu lebih afdal lagi lah. Jadi di sini bila kamu dapat masalah motor yang RPM bawah tuh berat ataupun lemas, kamu kena tahu betul-betul sebelum kamu ubah suai engine tuh dia betul-betul memang dah jadi macam tuh, ataupun selepas kamu ubah suai engine tuh baru muncul masalah macam tuh. Kena tahu betul-betul. Kadang-kadang masalah ini sebenarnya muncul selepas kita usi engine. Kalau dari segi engine fully standard tiba-tiba jadi masalah macam tuh, kemungkinan besar cuma masalah luaran. Oke, cuma masalah luaran. Tapi bila masa kamu dapat masalah tuh timbul selepas kamu ada kacau engine kamu ataupun kamu ada masuk part racing, disitulah sebenarnya yang kamu kena tahu apa yang barang kamu bagi masuk dalam engine. Itu kamu kena tahu betul-betul. Jangan pula ini standard sudah mudi lah, contoh sudah mudi tiba-tiba ada masalah semput ataupun ada masalah yang membuatkan kamu kurang selesa, tiba-tiba kamu usik part lain, ataupun dari segi wiring ataupun dari segi CDI semua kamu kacau. Jangan macam tuh geng. Sebenarnya untuk mencari tahu masalah motor ini bukan susah geng, senang. Yang penting kamu paham betul-betul. Oke, kalau bagi aku lah, untuk mencari masalah motor ini paling senang kalau dari segi motor engine tuh masih standard, fully standard, nggak pernah kacau. Tapi kalau engine yang sudah ubah suai sana sini memang agak rumit sedikit lah. Bukan apa. Kadang-kadang ada yang orang ubah suai engine itu yang mengakibatkan kita punya kerja nih benda senang jadi susah. So kita kena tengok betul-betul apa yang sudah kacau. Apalagi kalau dari segi puting head nih ukuran tidak tepat, memang agak susah sedikit lah mencari tahu kadang-kadang kalau dari segi masalah semput. Oke. Berbeza dengan masalah semput nih tapi engine masih standard, senang kita tahu masalah dia apa. Oke, tapi kalau dari segi mudi engine ini memang agak rumit sedikit lah. Ya kena tengok betul-betul. Dari segi ukuran tuh kena tengok sama ada tepat atau tidak. Tapi kalau dari segi ukuran ini memang aku tidak boleh bagi tahu lah apa size yang tepat. Sebab kadang-kadang kita nih untuk ubah suai ini banyak kena ukur sebenarnya. Banyak kena cek. Dari segi CR, dari segi stroke, dari segi sisi semua kena tahu dulu macam mana. Oke. Jadi di sini video yang kita tunjuk nih macam yang kita bagi tahu tadi dari awal video, cara voting dengan betul dan kesan baik buruknya macam mana. Insyaallah kamu boleh paham apa yang aku sampaikan dari awal video sampailah di akhir video nih geng. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Kalau ada kekurangan dalam video ini ataupun ada yang aku terlupa sampaikan yang kamu tahu, kamu boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi sama-sama lah kita tahu. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa di next video. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, thank you geng.